Terima kasih. Video ini teruntuk kepada Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Saya pengen memberikan kritik, saran, pertanyaan banyak ya. Jadi kan singkat cerita, gue itu selama 1 bulan ini trip bentar-bentar. Yang kemarin itu yang pertama ke Kamboja sama Bangkok, dan yang sekarang kemarin baru aja gue dari Cina. Dan kemarin flight gue tuh nyampe di Jakarta tuh malam, sekitar 10:30 lewat malam gitu. Dan seperti yang kalian ketahui, di bandara kebanggaan kita Soekarno-Hatta itu kalau misalnya nunggu baggage kan lambreta ya, saya lama gitu. Dan kalian juga paham betul yang namanya kita baru pulang dari holiday itu pasti capek, mau gimana pun, mau lu duduk di first class, business class atau apa ya, terus lu holiday kemana tuh capek, apalagi malam-malam begitu ya. Belum lagi nunggu baggage yang lama, bisa keluarnya bisa setengah jam, 15 menit paling cepet, di tempat di bandara yang panasnya panas bener gitu. Kayak kagak ada AC. Udah ya, kucuk-kucuk terus akhirnya kan gue udah bikin yang barcode untuk custom declaration. Kita keluar dong, terus kan barcode-nya di scan cetit gitu kan ya. Terus gue ditanya 4 orang, iya 4 orang gue bilang. Terus dilihat deh tuh kopernya, gue tuh bawa 2 koper plus 1 koper buat si Bradley. Karena Bradley tuh pengen taruh barangnya di koper sendiri. Padahal sebenarnya tuh koper gue tuh kayak lega banget semuanya. 1 atau 2 koper tuh sebenarnya cukup. Jadi in total itu gue bawa baggage-nya itu 2 baggage sama 1 baggage yang kecil. Terus dia bilang, yuk ke red line gitu kan, di scan dah tuh. Ya sebenarnya sih gue gak kenapa-napa, di scan secara gue juga kagak belanja apa-apa gitu. Dan waktu gue ke Kamboja juga lebih dikit lagi. Barang gue itu cuma 2 koper. Gue pergi berempat. Gue harus lewat ke scan juga red line. Tapi gak dibongkar sih, cuma di scan aja. Ya gue tahu sih memang semua itu random check, dan gue terserah aja nggak apa-apa kalau memang seperti itu regulasinya, ya silakan gitu. Cuman yang anehnya itu di depan gue ada bapak-bapak sendirian doang bawa kopernya 2 biji dan segede-gede gaban, lebih gede daripada koper gue. Itu maksudnya bapaknya keluarnya ke green gitu, bukan ke yang declaration gitu, bukan yang merah. Dan pas gue ke Kamboja kan juga gue kena tuh disuruh di scan, walaupun juga nggak dibongkar juga. Tapi itu gue lebih dikit bawaannya. Dan banyak orang lain yang kayak bawaannya lebih gak masuk akal tapi masuknya ke green gitu. Jadi ini tuh maksudnya gue random checknya itu berdasarkan apa gitu. Harusnya kan lu mikir dong, misalnya sendiri tapi kopernya 2 gede-gede tuh bawaannya apaan gitu. Gue berempat nih sama anak, belum perintilan kayak mainan-mainan anak gitu. Cuman 2 koper gede disuruh di scan, kan aneh. Kagak kenape-nape di scan ya. Udah masuk dong nih ke scan. Terus scannernya cuma 1. Bayangin. Ini flight udah malam, scanner cuma 1. Lelet bener gitu kan ya, maksudnya. Orang kan juga masuk kan ngantri-ngantri gitu loh. Barang semua dari cabin apa segala macam mesti di scan. Sampai tas yang kita bawa pun juga kayak tas tenteng. Tas apa sih, kayak tas pergi gitu ya. Tas buat isi dompet juga harus di scan. Itu lama banget gitu loh. Udah malam-malam lama, panas pula. Setidaknya kalau misalnya mau random check kayak banyak kayak begitu, scannernya dikasihnya yang banyakan dikit nape gitu, biar cepet alurnya gitu maksud gue. Kan gue mau orangnya begitu ya, ngikutin aja regulasinya bagaimana. Kan gue tuh kagak pernah dijemput-jemput. Sebenarnya mah gue bisa dijemput. Kan ada tuh kayak fasilitas dari bank atau dari mana tuh banyak tuh kan yang jemput-jemput gitu kan. Ya maksudnya gue gitu aja sih, kalau memang mau diperiksa banyak yang masuk ke red line, setidaknya scannernya yang banyak kan gitu. Jadi kagak capek, kita baru pulang dari holiday juga capek gitu, ngerti kagak? Dan terus pertanyaan gue juga, sebenarnya tuh yang masuk ke red line itu random atau dilihat dari muka sih? Aneh banget gitu loh, yang lain bawaannya lebih banyak dari gue, masuknya ke green. Gue cuma bawa dikit tetap aja ke red. Heran. Apa muka gue kayak tipikal muka-muka just tip ya? Jangan-jangan. Padahal banyak banget kan orang-orang yang dijemput tuh, bawaannya banyak banget gitu. Kagak dilihat apa yang dijemput. Canda jemput, canda. Celana dalam itu ambilin aja. Sudah saya katakan sama Bea Cukai, ikhlaskan saja celana dalamnya. Saya nggak ngerti. Ada bukti-buktinya semuanya. Jadi ini Bea Cukai lah. Saya tadi sudah meminta untuk berbicara dengan Bea Cukai. Tolong kasih saya keterangan. Biar saya masuk di logika saya. Celana dalam Bossini kena pajak Bea Cukai sebesar 800.000. Jadi saya minta di-share ya. Kalau nggak di-share ini Bea Cukai nggak akan paham dan nggak akan tahu. Saya minta penjelasan dari pihak Bea Cukai. Jadi lihat celana dalam harga $70, kurang kerjaan atau mau cari sensasi si Bea Cukai ini. Saya nggak tahu mbak. Itu adalah harganya seperti itu. Bisa datang ke Bossini kok. Mbaknya sayangnya resitnya hilang. Makanya datang ke Bossini kita buktikan.
celana dalam itu harganya cuma $99. Saya nggak tahu deh, malas berdebat dengan orang bea cukai. Ya udah terserah lah Mbak, itu saya bisa terserah Mbak, saya bisa buktikan bahwa itu adalah harganya 99 Hong Kong dollar, tidak sampai 100 Hong Kong dollar, dan tidak sampai mencapai 200 Hong Kong dollar. Kalau memang bea cukai seperti itu, ya udahlah, nggak apa-apa. Saya sudah katakan bahwa saya ingin berbicara dengan kalian, dan kalian tidak ingin meluruskan. Ya apa iya celana dalam harganya sampai $90? Yang bener lah Mbak, saya nggak tahu deh. Saya sudah mencoba berbicara dengan Ibu Lucia, tapi nggak ada jawaban juga, dan kalian nggak ingin berbicara dengan saya. Saya tidak ingin menggiring opini bahwa pajak melakukan tindakan yang semena-mena, tapi menurut saya iya, pajak melakukan semena-mena. Masa iya celana dalam harganya aja nggak sampai segitu, kena pajak sampai 800.000? Ini saya nggak tahu kenapa pajak tidak ingin berbicara dengan saya. Saya sudah menghubunginya, jadi saya nggak tahu kenapa. Saya sangat sedih sekali ya, karena selama ini saya tuh mempertahankan pajak, saya berbicara dengan orang pajak, saya ngobrol dengan orang pajak. Giliran ada keluh kesah, mereka melempar di luar. Mereka memberikan saya cuma ke customer service. Padahal saya sudah berbicara dengan Ibu Luciana. Tolong luruskan ini semua. Saya sangat sedih sekali, Mbak. Kenapa? Apa iya sih celana dalam dengan harga seperti itu? Kenapa tidak ada orang pajak yang berbicara dan tidak tampil mengatakan apa dan bagaimana? Jadi sangat sedih sekali ya. Masa iya celana dalam harganya sampai 770 US dollar? Kan nggak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Ini saya minta sama teman-teman untuk menyebarkannya, menyebarkan, di share, biar bea cukai Indonesia tahu. Celana dalam Mbak, sama-sama ngirim, yang satunya ke Banyuwangi, yang satunya ke Jakarta. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000, itu baju dalam. Yang di Banyuwangi kena 800.000. Sedih nggak sih? Dan saya sudah katakan saya ingin berbicara dengan bea cukai, bagaimana caranya kalian menghitung. Di Hong Kong nggak ada celana dalam harganya sampai 70 US dollar. Kita sebagai pembantu, kita tidak akan pernah beli celana dalam harga 70 US dollar. Saya katakan, saya membela bea cukai mati-matian. Tapi kalau bea cukai sendiri seperti ini, bagaimana saya bisa membela? Saat kemarin saya komplain dengan Garuda, dan Garuda mengupgrade dirinya, mengganti semuanya, saya appreciate sekali. Tapi ini saya sangat sedih sekali. Saya mulai tadi berbicara, mencoba mengkondisikan sebelum saya memuncak ya. Sebelum saya sudah katakan ini, saya sudah katakan sekali lagi, sebelum saya up, saya ingin berbicara dengan wakil kalian. Tapi nggak ada, dari bea cukai sampai sekarang nggak ada yang menghubungi saya. Saya malah dapat customer service. Celana dalam Mbak, celana dalam harganya $99. Kalian lihat kan di bos ini, di Giordano. Apa iya celana dalam harganya 70 US dollar? Kita ini babu, kita ini pembantu. Kita nggak mungkin beli celana dalam $70 US. Nggak ada. Makanya kalian sharekan ini. Kalau kita nggak nge-share, ini nggak akan nyampe. Ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya katakan sekali lagi, ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban bea cukai. Celana dalam, apa iya kena pajak 800 dolar? Saya ada buktinya. Saya mulai tadi, Yanha, dan mereka memberikan jawaban yang menurut saya nggak ada di logika saya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh bea cukai? Data harga yang diberitahukan oleh kantor pos Surabaya adalah sebesar 70 US dollar ya Bu. Solusi yang dapat kami sampaikan adalah pengajuan keberatan dikarenakan bea cukai dan pajak sudah dilunasi penerima barang dengan mengajukan keberatan melalui harus WW. Apa? Celana dalam harus menghubungi WW dan mengatakan keberatan. Kan nggak masuk di logika kita. Kalian orang-orang hebat, kalian tahu WW. Kita ngosek WC Bu. Kita di sini tuh ngosek WC, kalian enak aja kunjungi WW. Apa yang kalian inginkan?
Bisa nggak berpikir secara logika? Pembantu beli celana dalam dengan harga 770 US dollar. Itu tidak mungkin. Sekali lagi, itu tidak mungkin, ibu-ibu. Dan para pejabat bea cukai, ingin saya katakan, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam dengan harga 70 US dollar. Saya katakan sekali lagi, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam seharga 70 US dollar di bos ini. Itu tidak mungkin. Ya. Jadi tolong ya. Tolong saya katakan sekali lagi pada pihak bea cukai. Bagaimana mungkin kami melakukan WW keberatan ini itu. Kan juga aneh toh. Selama ini saya membela bea cukai. Tapi kalau pada kenyataannya hari ini ada anak kirim celana dalam dan kalian tarik 800 ribu Hongkong, 800 ribu rupiah, kebacut loh. Nggak ada di logika saya tuh, nggak ada. Masa iya bea cukai minta 800 ribu? Celana dalam dikirimin ke Indonesia lewat kantor pos dan dikenakan biaya pajak bea cukai 800 ribu. Ini tidak mungkin, Ibu. Ini tidak mungkin. Surat terbuka untuk Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dengarkan baik-baik. Tadi sore saya itu baru pulang dari Osaka, Jepang. Oke, bawa 2 koper. Satu belanjaan, belanjaan topi dan sebagainya. Lalu apalagi yang dibongkar tuh? Ada tentengan saya belanjaan kayak gitu. Universal Studio, oke? Tapi guys, termasuk dengan tas jinjing saya dibuka sampai ke dompet-dompetnya. Saya nggak tahu nih, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan itu. Apakah harus sampai dibuka dan dihitung uang saya? Saya nyeselnya itu saya nggak videoin guys, ya. Harusnya saya videoin kemarin supaya ada bukti. Tapi saya tahu ada orang namanya Desi pakai kerudung, namanya Desi. Saya ingat itu orang satu, karena dia buka terus dia langsung foto-fotoin. Apakah ini asli atau tidak mungkin barang saya gitu ya. Tapi yang saya sesalkan, apakah Bea Cukai itu prosedur dan protapnya begitu? Dia membongkar seluruh barang-barang bawaan penumpang sampai ke dompet-dompetnya, sampai dihitung isi uangnya. Itu menurut saya nggak sopan ya, sangat-sangat tidak sopan. Anda tidak mengenali siapa saya. Coba kalau Anda mengenali saya, mungkin Anda juga bersikap mikir 1000 kali mungkin. Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta tim Kementerian Keuangan lagi dan lagi ternyata kelakuan kalian begitu ya. Setelah viral rame di mana-mana tentang kinerja kalian, baru kalian klarifikasi dengan alasan A, B sampai Z. Alasan itu udah klasik. Masyarakat sudah tahu tingkah laku kalian tuh bagaimana ya. Kalian itu kalau melihat orang pulang dari luar negeri, lihat barang-barang branded dikit, langsung otak kalian tuh duit. Kalian kerja di Bea Cukai gajinya kecil, masih kurang buat bayar cicilan mobil, cicilan rumah gitu, atau buat nyawa LC. Kalau gajinya kecil, resign, jangan jadi pegawai Bea Cukai, dagang kayak apa kayak, usaha kayak, ya. Jadi biar ente nggak ngerampok, nggak meres, dibilang preman ntar marah, tapi nyatanya kalian begitu. Kalau ngeliat orang-orang dari luar negeri ya langsung, diduitin semuanya. Nah, sampai alat bantuan aja buat kaum disabilitas saja kalian sikat itu. Gila nih. Ya. Kalian tuh kerjanya emang begitu. Kalau nggak gitu nggak makan mungkin ya. Miris. Berseragam tapi kelakuan kayak preman. Nah gimana sih? Ini kan beli coklat kayak gini kan gara-gara di Indonesia coklatnya nggak ada aja. Makanya belinya di sana, atau nggak di sana lebih murah, malah dipajakin. Pajaknya 9 kali lipatnya, aneh banget.